baca pertanyaan di sini, jika dulu pernah berzina bahkan hingga punya anak di luar nikah dan memutuskan untuk tidak menikah, sudah bertaubat, kini sudah hijrah, apa perlu minta maaf kepada perempuan tersebut? Saat ini perempuan itu sudah menikah dan dulu semua dilakukan atas suka sama suka. Tentu saja tidak usah minta maaf. Kalau zina bukan minta maaf sama makhluk, kecuali antum memerkosa. Zina sama-sama berdosa di sisi Allah. Sekarang sudah tobat, alhamdulillah, sudah selesai. Gitu. Nggak ada masalah. Maka itu Allah alam jawaban sederhana. Dia tidak perlu minta maaf. Dan ini pernah saya jelaskan hukumnya teman-teman. Andai saja ada orang yang melakukan perbuatan zina, kemudian dua-duanya sudah bertobat kepada Allah dan terlanjur punya anak di luar nikah, maka mereka menikah secara syar'i dan anak itu bisa dinisbatkan kepadanya. Tapi ini juga masalah menikah, hati-hati teman-teman, hati-hati, terutama ibu-ibu akhwat, tolong perhatikan baik-baik. Kalau belum cerai resmi dengan suami, jangan pernah buka pintu ta'aruf sama orang lain. Bahaya ini. Ada kasus ditanyakan kepada kami kemarin di Dewan Fatwa, Al-Irsyad ditanya itu. Ada seseorang perempuan punya masalah sama suaminya, ribut-ribut tinggalkan rumah suaminya. Rupanya dia tinggalkan, balik ke rumah orang tuanya, kenal laki-laki lain, menikah sama laki-laki itu, padahal belum cerai dengan suaminya. Sampai sekarang punya anak 5, sudah punya anak 5, tapi dia masih status istrinya orang ini, belum cerai. Sekarang dua-duanya sudah ikut taklim. Gimana hukumnya Ustaz? Ini kadang-kadang Ustaz kesian, kalau kayak pesawat sudah patah dua-dua sayapnya, baru selamatkan Ustaz. Kenapa dulu zina ini, kenapa? Harusnya sebelum melakukan, tanya dulu Ustaz, saya malah dari rumah saya, ya, kemudian saya belum cerai sama suami saya, ada laki-laki yang mau lamar saya, boleh saya menikah? Tanya dulu hukumnya sebelum melakukan. Ini enggak, sudah punya 5 anak baru bertanya. Tentu kami nggak tahu siapa orang itu ya. Tapi saya coba tanyakan langsung kepada beberapa masyayikh. Saya tanyakan kepada Dr. Ziyad, ya, Syekh Ali Hilabi dan beberapa masyayikh kita, Syekh Shalih Suhaimi, saya tanyakan kepada mereka. Lalu yang jawab kebetulan Dr. Ziyad dan beliau mengatakan, kami sudah tanyakan, saya sudah tanyakan kepada mufti-mufti di Jordan langsung, kalau ini hukum syar'inya nikah itu batal. Nikah itu batal. Dan si istri, si perempuan sekarang harus mencari suaminya yang dulu yang pertama. Lalu kemudian dia minta cerai baik-baik, cerai dulu. Atau kalau sudah tidak tahu di mana, maka dia ajukan pada pemerintah setempat untuk khulu ke pengadilan. Harus cerai dulu. Setelah itu lepas akad pernikahannya dengan suami yang pertama, baru kemudian dia nikah secara syar'i dengan suaminya yang sekarang. Dan kalau itu sudah terjadi, dua-duanya taubat, maka bisa ternisbatkan anak-anak pada mereka. Tapi kan ini harus hati-hati, nggak boleh. Ada salah seorang yang saya kenal, subhanallah, dekat dengan saya. Kemudian dia bukan orang agamis tentunya. Dia seorang pengusaha yang sukses, masya Allah, di Jakarta. Dia bilang sama saya waktu awal-awal saya kenal dia sekitar 10 tahun yang lalu lebih. Saya sama-sama join dalam satu bisnis. Kemudian dia sempat tanya saya, apa hukumnya Khalid seseorang yang menikah dengan istri orang? Saya tanya, kok bisa? Bagaimana itu ceritanya? Istri orang gimana ceritanya? Perempuan kalau sudah menikah, ibu-ibu kalau sudah punya suami, harus hapus dari otaknya semua memorinya laki-laki lain. Nggak boleh ada lagi. Karena sudah status istri, kecuali masih gadis ataupun dia sudah janda, kemudian dia ada keinginan untuk berumah tangga, mungkin. Kalau enggak, harus dihapus. Suami ini sekarang yang harus tempat dia berbakti. Nggak boleh sama sekali. Terus saya jelaskan, nggak boleh, batal pernikahannya. Dan wajib dikembalikan pada suami pertama. Dia kayak agak murung. Kemudian saya tanya, saya tahu dia baru nikah mungkin sekitar 6 bulan. Kenapa akhi? Kenapa kok murung? Dia sambil tunduk lalu dia mengatakan, tentu saya cerita ini bukan membuka aib orang lain, tapi sebagai pelajaran. Apalagi bapak ibu tidak tahu orangnya siapa. Nah, dia bilang sama saya, sebenarnya itu terjadi pada saya akhi. Jadi yang sekarang saya nikah ini ternyata saya baru tahu dia masih status istri orang. Baik, sekarang pulangkan. Yang lalu Allah maafkan karena antum tidak tahu, tapi dia yang berdosa.
kenapa dia lakukan itu. Alhamdulillah akhirnya dikembalikan, walaupun orang itu berusaha mengejar dia, sudah nggak mau. Kalau istri orang kembali. Kemudian alhamdulillah dia nikah dengan cara baik-baik dan memastikan status pada saat mau menikah. Itu penting, apalagi perempuan. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب